Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah fisika radiasi akan mempresentasikan tentang radionuklida kobalt 60. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Putri Rizky Ananda, kemudian Ayu Putri, Maghfirah, Intan Pratiwiryani, Zahra Khairunisa, dan Rafikatil Ummi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, serta kerugian kobalt strip 60 secara umum. Yang pertama yang saya jelaskan adalah pengertian. Jadi, kobalt strip 60 atau biasa disingkat Co strip 60 adalah atom yang memancarkan radiasi gamma. Karakteristik sinar gamma yang biasa kita ketahui bahwa sinar gamma itu sendiri tidak bermassa, tidak bermuatan, berbentuk gelombang elektromagnetik atau foton, memiliki daya tembus yang sangat tinggi, dan Co strip 60 ini biasa digunakan untuk keperluan medis, yaitu radioterapi dan industri scanning, logging, gauging, radiografi, dan iradiator. Selanjutnya saya bahas adalah tentang manfaat kobalt strip 60. Kobalt strip 60 atau biasa disingkat Co strip 60 atau biasa juga dikenal dengan radium strip 60 berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Yang kedua, peluruhan zat radioaktif kobalt strip 60 yang digunakan sebagai sumber radiasi untuk terapi kanker dan tumor. Co strip 60 banyak dimanfaatkan di bidang industri, misalnya untuk logging, gauging, radiografi, bahkan juga untuk scanning pada sistem portal detektor untuk melihat isi truk-truk kontainer yang lalu lalang keluar masuk pelabuhan. Yang keempat, untuk terapi pada penderita kanker CV dan kanker payudara. Selanjutnya itu tentang kerugian kobalt strip 60 secara umum. Bahaya bagi tubuh manusia jika terkena dari efek kobalt strip 60 yakni bisa kita rasakan seperti pusing-pusing, nafsu makan berkurang, diare, demam, berat badan berkurang, dan paling parahnya yaitu kanker darah atau leukemia. Serta jika terkena kobalt strip 60 kita bisa merasakan tingkatan denyut jantung yang meningkat dan dapat menimbulkan penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tubuh akan semakin rentan dengan penyakit. Sejarah kobalt 60. Seperti kita ketahui, awal dekade 1950-an, pesawat kobalt 60 menjadi populer dikarenakan pesawat radioterapi ini mampu memberikan pengobatan yang dapat memberi dosis yang bermakna di bawah permukaan kulit dan secara bersamaan melindungi kulit dari efek samping dibandingkan pesawat generasi sebelumnya. Juga pesawat kobalt 60 mempunyai laju dosis yang lebih cepat dan biaya perawatan yang lebih rendah. Pada dosis maksimum atau Dmax kobalt 60 terletak 0,5 cm di bawah permukaan kulit, yang merupakan kelebihan nyata dibandingkan dengan peralatan lain yang digunakan untuk pengobatan kanker pada saat itu. Sebelum adanya Linac, pesawat kobalt 60 digunakan sebagai alat radioterapi yang semua tipe dari tumor. Peluruhan kobalt 60 dimulai dengan peluruhan dari partikel betamin dan diikuti oleh dua pancaran partikel alfa yang melepaskan energi 1,17321 dan 1,33247 MeV. Karena kedua energi ini hampir sama, sumber kobalt 60 biasanya dipertimbangkan sebagai sumber energi alfa monoenergi dengan energi rata-rata 1,25 MeV. Juga diketahui waktu paruh dari kobalt 60 adalah 5,27 tahun. Untuk tujuan praktis, kobalt 60 dianggap tidak berbahaya dan tidak efektif selama mengalami 10 kali dari waktu paruhnya. Dengan demikian, kobalt 60 harus disimpan dengan aman selama kurang lebih 53 tahun. Pada kobalt 60, unit teleterapinya memiliki sumber berbentuk silinder dengan diameter 2 cm, sedangkan aktivitas sumber umumnya antara 5.000 sampai 15.000 CI. Sumber dengan aktivitas kurang dari 3.000 CI harus diganti dengan yang baru. Ini diperlukan setelah penggunaan 5-7 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis peluruhan radionuklida kobalt 60. Nah, seperti yang ada pada gambar ini,
maka kita akan mengetahui bahwa pada radionuklida kobalt-60 ini terjadi dua jenis peluruhan radioaktif. Yang pertama itu ada peluruhan radioaktif dengan mengemisi partikel beta, dan yang kedua itu ada peluruhan radioaktif dengan radiasi gamma. Untuk waktu paruh kobalt-60 ini adalah 5,27 tahun. Nah, ketika kita lihat energinya, maka energi dari radiasi gamma lebih besar, malah sangat kuat dibanding partikel beta. Sini mencapai 1,1732 mega elektrovolt dan 1,3325 mega elektrovolt. Nah, di sini ketika kita melihat unsurnya, maka kita akan mengetahui bahwa perubahan yang terjadi adalah pada nomor atomnya, sedangkan nomor masanya tetap. Selanjutnya di sini ada peluruhan kobalt-60 menjadi nikel-60, di mana terlihat adanya pelepasan partikel beta negatif dan juga pelepasan sinar gamma. Sebagaimana yang kita ketahui, bila inti atom memancarkan sinar beta atau partikel elektron, maka isotop akan berubah menjadi isotop baru, yang mana nomor atomnya bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Adapun bila inti atom memancarkan sinar gamma, maka tidak akan dihasilkan unsur baru, karena sinar gamma hanya merupakan energi foton yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Sehingga jumlah nomor atom dan nomor massanya tetap, baik itu sebelum ataupun sesudah reaksi. Manfaat kobalt-60 di kehidupan manusia. Banyak manfaat yang ada pada kobalt-60. Yang pertama, kobalt-60 sebagai sumber radiasi untuk terapi tumor atau kanker. Kanker adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh sel tunggal yang tumbuh tidak normal dan tidak terkendali, sehingga dapat menjadi ganas yang dapat menghancurkan dan merusak sel atau jaringan sehat. Kanker perlu dideteksi dan dihancurkan aktivitas atau pertumbuhannya sebelum berdampak lebih buruk lagi. Jika seseorang terdiagnosa terjangkit kanker, sel kanker tersebut perlu dihancurkan sebelum kanker tersebut menyebar dan merusak sel atau organ lain. Salah satu caranya dengan menggunakan radiasi. Penggunaan radiasi untuk menghancurkan sel kanker biasa disebut sebagai radioterapi. Radioterapi menggunakan energi yang bersumber dari bahan radioaktif, salah satunya dengan menggunakan sinar gamma kobalt-60. Radioterapi kobalt-60 merupakan pesawat radioterapi yang memancarkan sinar gamma secara terus-menerus sehingga baik digunakan untuk keperluan pengobatan penyakit kanker. Yang kedua, kobalt-60 untuk proses pengolahan lateks alam iradiasi. Pengolahan lateks alam iradiasi artinya membuat lateks alam iradiasi dari lateks alam atau getah pohon karet dengan menggunakan sinar gamma kobalt-60 atau berkas elektron sebagai sumber energi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi, Batan, sejak tahun 1974 melakukan penelitian tentang vulkanisasi lateks alam iradiasi dengan sumber radiasi berkapasitas sekitar 6.000 curie yang mampu meradiasi 2 liter lateks setiap 17 jam. Yang ketiga, kobalt-60 untuk proses pelapisan permukaan papan kayu. Sumber radiasi yang digunakan pada teknik pelapisan permukaan ini ialah sinar bekas elektron atau sinar gamma. Sumber radiasi sinar gamma biasanya dihasilkan dari isotop radioaktif kobalt-60. Energi yang dihasilkan kobalt-60 cukup besar, yaitu 1,17 mikroelektrovolt dan 1,33 mikroelektrovolt. Yang keempat, kobalt-60 untuk iradiasi film polietilen. Film PE diradiasi dengan sinar gamma menggunakan iradiator panorama serbaguna atau IPRASENA. Sumber radiasi berasal dari sumber isotop kobalt-60 dengan dosis 15 kg. Dosis ini merupakan dosis radiasi yang cukup tinggi untuk polietilen sehingga dapat membentuk situs radikal yang banyak. Radiasi dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi Bahan Tenaga Nuklir Nasional, Batan. Yang kelima, kobalt-60 untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Peralatan kedokteran yang disterilkan menggunakan radiasi gamma dari kobalt-60. Metode sterilisasi ini lebih ekonomis dan lebih efektif dibandingkan sterilisasi menggunakan uap panas, karena proses ini merupakan proses dingin, sehingga dapat digunakan untuk benda-benda yang sensitif terhadap panas seperti bubuk, obat salet, dan larutan kimia. Keuntungan lain dari sterilisasi dengan menggunakan radiasi adalah proses sterilisasi dapat dilakukan setelah benda tersebut dikemas dan masa penyimpanan
benda tersebut tidak terbakar sepanjang kemasan tidak rusak. Yang keenam, kobalt 60 untuk mengawetkan makanan. Radiasi sinar gamma dapat digunakan pada pengawetkan makanan melalui dua cara. Yang pertama, membasmi mikroorganisme, misalnya pada pengawetkan rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan kemiri. Yang kedua, menghambat pertunasan, misalnya untuk pengawetkan tanaman yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti kentang, bawang merah, jahe, dan kunyit. Selain itu, dapat manfaat lainnya dari kobalt 60. Yang pertama, sebagai pelacak kobalt dalam reaksi kimia. Yang kedua, sumber radiasi untuk radiografi industri. Yang ketiga, sumber radiasi untuk sterilisasi serangga hama. Yang keempat, sebagai sumber radiasi untuk iradiasi makanan dan iradiasi darah. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ananda dengan nomor BP 1810442665 akan melanjutkan pembahasan yakni tentang kerugian kobalt 60 terhadap kehidupan manusia. Kobalt 60 adalah atom yang memancarkan radiasi gamma. Karakteristik dari sinar gamma itu sendiri yaitu tidak bermassa, tidak bermuatan, berbentuk gelombang EM atau elektromagnetik, memiliki daya tembus yang sangat tinggi, dan salah satu sumber sinar gamma ini ialah kobalt 60. Adapun kerugian atau dampak buruk dari penggunaan kobalt 60 dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, bahaya bagi tubuh manusia, yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan dapat menimbulkan penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tubuh akan semakin rentan dengan penyakit. Yang kedua yaitu dapat menimbulkan efek biologis yang tidak hanya terhadap sel-sel kanker, tetapi juga terhadap sel-sel tubuh yang masih sehat. Yang ketiga, oleh karena tidak dapat dilihat oleh panca indera, maka orang yang terkena radiasi ini dari kobalt 60 akan kurang menyadari bagaimana bahaya dari radiasi tersebut. Dan yang keempat yaitu merusak satelit dan atmosfer. Kobalt 60 yang termasuk sumber sinar gamma dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini bisa jadi karena sinar gamma mempunyai energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 sampai 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad ke-8. Kerugian selanjutnya yang diakibatkan oleh penggunaan kobalt 60 yaitu dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Dari penggunaan kobalt 60 ini, jika dilakukan secara terus-menerus, nantinya akan dapat merusak sel normal dan akan menimbulkan efek samping berupa penyakit lain seperti kanker. Selanjutnya yaitu dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan kanker tulang. Yang selanjutnya dapat menyebabkan kemandulan. Penggunaan kobalt 60 tidak hanya berdampak pada penyakit yang sangat kronis berupa kanker, tetapi juga dapat menyebabkan kemandulan. Dan yang terakhir, mutasi genetik, sehingga nantinya akan berpengaruh pada generasi yang lahir. Karena pada penggunaan kobalt ini terdapat radiasi sinar gamma, nantinya juga akan berdampak pada mutasi genetik dan akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Perkembangan penelitian tentang kobalt 60. Judul: Pengaruh radiasi sinar gamma kobalt 60 terhadap sterilitas dan perkembangan embrio Culex quinque fasciatus oleh Riani Setianingsih, Widiawarti, Bambang Herianto di Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit Badan Litbangkes Kemenkes RI Salatiga, Jawa Tengah. Tujuannya menentukan dosis optimal iradiasi sinar gamma kobalt 60 yang dapat mensterilkan dan berpengaruh terhadap perkembangan embrio quinque fasciatus. Kesimpulannya adalah teknik serangga mandul atau TSM merupakan pengandalian vektor secara genetik yang mulai dikembangkan karena bersifat ramah lingkungan dan spesifik target. Prinsip TSM adalah pengendalian serangga dengan melepaskan serangga steril ke alam dengan tujuan supaya terjadi perkawinan antara serangga steril dan serangga normal di alam. Pelepasan secara bertahap dapat menurunkan populasi serangga di alam, sehingga dilakukan proses sterilisasi menggunakan sinar gamma kobalt 60 yang lebih aman.
karena tidak menimbulkan efek resistensi serangga dan bersifat spesifik target. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah mendapatkan dosis optimal radiasi sinar gamma kobalt 60 terhadap sterilitas dan perkembangan embrio Kurek Quinque fasciatus. Penelitian dilakukan di laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit atau B2P2VRP Salatiga tahun 2011. Radiasi pupa Curek Quinque fasciatus dengan sinar gamma kobalt 60 dilakukan di Batam, Jakarta. Variasi dosis sinar gamma kobalt 60 berpengaruh terhadap sterilitas telur Curek Quinque fasciatus. Pengamatan telur steril pada variasi dosis berpengaruh terhadap terbentuknya telur steril tidak berembrio, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap terbentuknya telur embrio. Semakin tinggi radiasi sinar gamma yang diberikan, semakin besar persentase telur yang dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin besar persentase telur steril yang dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis radiasi akan memperbesar proses kerusakan sperma. Besarnya sperma yang rusak atau tidak normal akan memperbesar terbentuknya telur-telur steril. Berdasarkan pengamatan telur steril, hasil perkawinan jantan steril dengan betina normal, ditemukan telur berembrio dan tak berembrio. Semakin tinggi dosis radiasi diberikan ternyata juga menyebabkan semakin besar persentase telur steril tidak berembrio. Dosis radiasi sinar gamma juga mempengaruhi umur nyamuk. Semakin tinggi dosis radiasi yang diberikan pada stadium nyamuk dapat menyebabkan nyamuk yang muncul mempunyai umur yang lebih pendek. Hal ini disebabkan radiasi selain berpengaruh terhadap proses terjadinya spermatogenesis, juga dapat merusak sel-sel somatik dan kerusakan pada sel-sel yang ditimbulkan. Radiasi sinar gamma dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap spesies. Dosis 70 Gray radiasi sinar gamma kobalt 60 optimum dapat digunakan untuk mensterilkan telur. Dosis tersebut juga menghambat perkembangan telur Curek Quinque fasciatus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.